Ya sebenarnya ini sudah jangan diperpanjang lah. Saran saya sih jangan diperpanjang, jangan dipanas-panasin, cepat selesai, rukun, beres. Apakah peristiwa yang dilaporkan itu adalah peristiwa pidana atau tidak? Ini masih proses. Miris benar nasib selebriti Erika Carlina. Alih-alih berselimut ketenangan serta kebahagiaan hangat, menanti momen kelahiran sang putra yang tinggal menghitung hari saja, belakangan justru terkuak banyaknya serangan dunia maya yang datang menimpa Erika. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari dugaan adanya kata-kata kurang enak hingga berbentuk spekulasi miring yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Salah satu yang paling mencolok perhatian datang dari seorang pengguna media sosial yang menduga adanya sesosok orang kuat di belakang masisnya perbincangan terkait perkara Erika dan DJ Panda. Uniknya, unggahan tersebut kedapatan dimajikan ulang oleh Roy Shetty, salah satu pihak yang aktif bersuara tentang skandal ini. Buat Erika, jangan merasa di atas angin. Tahu ada orang besar datangin Anda dan minta panjangin kasus ini. Mereka tak bela Anda mereka punya kepentingan sendiri, mereka cuma pakai Anda untuk cover berita lain. Sontak saja, unggahan itu berhasil menjadi perbincangan. Lantas, apakah ini fakta baru? Atau sebaliknya, ucapan itu hanya isapan jempol belaka demi mencari sensasi? Ya sebenarnya ini sudah jangan diperpanjang lah. Saran saya sih jangan diperpanjang, jangan dipanas-panasin, cepat selesai, rukun, beres lah, selesai. Toh ini juga bukan masalah negara lah. Lebih baik kita ribut masalah korupsi apa yang lain gitu loh. Jangan masalah beginian. Sudah selesai sebenarnya gitu. Cuman karena netizen aja itu yang bikin panas. Ranah pribadi, jadi gue juga nggak mau tahu banyak komentar, supaya yang lain juga jangan tahu banyak komentar aja sih. Biarkan diselesaikan di ranah pribadi aja. Gimana ya, menurut aku kalau itu, gue memposisikan diri kan selalu di dua posisi ya. Kalau gue punya anak cewek ya, terus gitu sih kurang ajar sih. Ngerti kan maksudnya? Tapi kan gue minta maaf ya, gue harus ngomong kayak gini. Jangan dilakuin lah hal-hal kayak begitu. Dan dia sadar kok gitu. Tapi kan nasi udah jadi bubur. Namanya kita lagi ngobrol ya. Ya udahlah, ini kan. Tapi tetap sih menurut gue orang akan punya perspektif dia masing-masing. Dan gue nggak mau terlalu banyak membicarakan ini lagi. Sini mungkin terakhir ya. Cuman yang ini kan udah terlanjur viral, sudah terlanjur liar. Dan kemudian di Erika ada circle-nya, di Panda ada circle-nya. Ya lebih condong ke malu-malu aja gitu. Mencari momen yang tepat untuk bertemu. Wah, kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah. Dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot, jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah ya, silakan netizen bereskan saja gitu. Saya juga nggak mau bantu. Hari berganti hari, polemik skandal kehamilan Erika Carlina memang terus menimbulkan pertanyaan. Khususnya tentang dugaan pengancaman dari DJ Panda yang selama ini membumbui perkara mereka. Namun yang menarik, publik yang sebelumnya bersatu menyuarakan rasa tidak suka terhadap DJ Panda, kini mulai terbelah dua. Sebagian dari mereka kini justru dibuat ragu tentang kebenaran adanya dugaan ancaman tersebut. Bagaimana tidak, walau Erika sudah membuat laporan, bukti-bukti pengancaman itu belum juga muncul di media maya. Uniknya lagi, keraguan-raguan itu tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga Roy Shetty. Apalagi, ia yang sudah berulang kali menanyakan hal itu kepada DJ Panda, belum juga menemukan jawaban.
Jadi saya ini posisinya netral, saya mendukung semua. Mau Erika, Brevi, ataupun DJ Panda itu netral. Cuman karena saya ini yang terakhir istilahnya keep in touch ya dengan terutama dengan si Panda itu kan saya yang nganterin dia ke Densu. Saya bercakap-cakap dia cukup lama gitu ya. Nah, di situ ada sebuah kejanggalan. Dimana ketika saya tanya ke DJ Panda itu, lu itu sebenarnya melakukan pengancaman apa tidak gitu kan? Dia ini dalam posisi depresi ya. Dia mau ngomong tidak juga takutnya iya. Akhirnya ya dengan gentle-nya DJ Panda bilang ya udah semua anggap aja iya. Tapi ini kan berawal dari podcastnya Om Deddy, di mana di situ Mbak R itu berbicara ada pengancaman yang mengakibatkan itu kan kalau masalah hubungan cinta satu malam itu kan ya sudah lah ya kan sesama pemain lah ya. Cuman adanya pengancaman bahkan sampai yang kata-katanya itu sampai merusak karir, bahkan mau mencelakai anak. Itu kan harusnya kalau dan itu dipost di grup WhatsApp kalau berdasarkan pengakuan dari Mbak R. Nah, yang aneh adalah di grup WhatsApp itu kan isinya 500 orang tuh. 500 orang kok nggak bocor. Nah, artinya kalau di grup ada capturean kayak begitu, gue yakin lah pasti itu rame gitu loh. Dan pasti Panda itu akan hancur lebur lagi. Nah, tapi sampai hari ini saya belum pernah melihat. Maka yang saya agak ragu adalah ini buktinya seperti apa gitu loh. Erika Karlina. Ya, masih dilakukan pendalaman ya. Jadi setiap ada laporan yang masuk ke kami, ke Polda Metro Jaya, maka selanjutnya dilakukan pendalaman. Pendalaman adalah bagian dari tahap penyelidikan untuk mengetahui atau dicari, diusut apakah peristiwa yang dilaporkan itu adalah peristiwa pidana atau tidak. Ini masih proses. Jadi dimulai dari pelapor, korban, kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor, kemudian barang bukti, itu tahapan pendalaman dalam klarifikasi dalam tahap penyelidikan. Nanti baru jika ada terlapornya masuk kepada pihak terlapor, saksi-saksi dan lain sebagainya. Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku. Bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama, ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Kalau nggak ada bukti itu nggak mungkin ya, karena sudah kan pasti terima laporan kalau ada bukti ya. Tinggal masalahnya buktinya kuat atau tidak gitu aja kan, ya. Ya tapi kemarin saya waktu ngobrol sama Panda ya dia udah siap dengan, artinya kemarin tuh ketika saya ketemu dia tuh udah menyerah total, udah. Artinya udah mau diapa-apain udah gua pasrah deh, memang gua salah dah itu. Besarnya rasa ragu yang kini bercampur curiga, bahkan mendorong Roy Shakti untuk menempuh cara mengejutkan demi menemukan jawaban. Ya, melalui unggahan media sosial, Roy Shakti sudah menyelenggarakan sebuah sayembara dengan hadiah jutaan rupiah bagi siapa saja yang berhasil menunjukkan bukti dugaan pengancaman DJ Panda terhadap Erika Karlina. Namun sayang, gerakan besar Roy Shakti belum juga mampu untuk memancing bukti dugaan pengancaman itu keluar. Bahkan saya sampai saking gregetan ya iseng-iseng ya, saya kasih sayembara. Pokoknya yang bisa ngasih ke saya kasih 2 juta. Sampai detik ini nggak keluar gitu loh. Nah pertanyaannya kan Mbak R ini ancamannya dari mana gitu. Ini dia yang menjadi pertanyaan. Tapi sekali lagi saya tidak menuduh Mbak R ataupun siapa. Yang saya takutkan adalah ada pihak ketiga yang memperkeruh masalah ini. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar. Karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya. Sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini. Dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Barang bukti yang dihadirkan oleh saudari ECBS ialah beberapa alat bukti atau barang bukti
digital, ya. Yang berupa rekaman layar dari grup salah satu media sosial, kemudian rekaman percakapan di grup salah satu media sosial. Akhirnya kan saya minta netizen nih, apalagi sekarang banyak dari member dari grup WhatsApp-nya Panda ini yang DM saya. Jadi seharian tuh DM itu mereka itu curhat semua. Nah, saya kumpulin ini kan ada pasal-pasal ini kan. Saya kumpulin nih. Nah, kalau yang DJ Panda memosting USG memang ya ada gitu kan. Nah, kemudian kayak kemarin yang dituduhkan rame-rame itu ternyata bukan DJ Panda tapi adalah salah satu member yang nimpalin. Nah, tapi saya mencari satu yang mencelakai anak sama menghancurkan karir itu mana kok nggak ada gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahkan yang Bram itu kan iseng-iseng ya kan dia ngasih saya kan. Saya kasih ini, udah ini bukan tujuan ini tapi ya udah gue kasih 500.000 nih, gue posting nih. Tujuannya kan memancing para member tuh lumayan loh 2 juta. Zaman sekarang enak itu. Beli cilok tuh 1 bulan juga nggak habis-habis kan. Nah, dan itu penasaran saya sebagai seorang netizen ya. Jadi bukan perwakilan dari pihak. Saya tidak memihak pihak DJ Panda ataupun Mbak R. Saya penasaran aja gitu. Apa yang terjadi saat ini tentu berat dirasakan oleh Erika Karlina. Di saat dirinya benar-benar membutuhkan ketenangan, bukti dugaan perlakuan tidak enak yang menimpa justru dipertanyakan di mana-mana. Tentu, kecurigaan itu membuat posisi Erika menjadi sasaran serangan publik. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru berbalik dan mengikarkan dukungan kepada DJ Panda. Apalagi, mereka merasa bila Panda bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki kesalahan di skandal ini. Dia yang dibungkus, dia yang mau tanggung jawab, dia yang ditolak, dia juga yang dihujat. Nyesel dak kalian cancel DJ Panda? Semangat DJ Panda, lo gak sepenuhnya salah. Walau kini gelombang dukungan untuk DJ Panda semakin masih terasa, nyatanya masih banyak pula pihak yang setia menyuarakan dukungan bagi Erika. Mulai muncul banyak konten yang ngebahas Queen of Party, mabok sana sini, sering bungkus cowok, tapi giliran hamil kok nangis. Kalian ngerti gak sih yang ditangisin sama Mbak Erika itu sebenarnya apa? Kalau dia takut karirnya hancur, kalau dia lagi nyari exposure, kalau dia lagi nyari pembelaan atau pembenaran dari netizen, itu gak sekarang dibukanya, dari 9 bulan yang lalu. Harus bisa masuk. Minimal mah produk-produk bayi, produk-produk kehamilan masuklah, duit. Dia buka dari 9 bulan yang lalu atau dia buka saat ini, itu sama aja, exposure-nya bakal sama-sama besar. Banyak juga yang komen di tempatku, kenapa orang hamil di luar nikah dinormalisasi? Bukan masalah normalisasi sekarang. Orang sekalipun juga tahu yang namanya hamil di luar nikah itu adalah perbuatan tidak benar dan melanggar norma serta agama. Tapi permasalahannya di sini, yang ngebully dia, yang ngancam dia adalah bapak dari anak yang dia kandung, rame-rame sama circle-nya, rame-rame sama kawan-kawannya, sama fans-fansnya. Kan bayangkan, Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Kenapa cuma DJ Panda yang kena sanksi? Kenapa Erikanya nggak kena sanksi? Padahal kan ini sama-sama mau. Ini diskusi ya, jadi gue tidak membela siapa-siapa karena ini juga bukan masalah gue. Cuma ini pandangan gue sebagai cewek juga yang belum menikah. Menurut gue ya, sorry kalau salah, dengan dia hamil 9 bulan padahal dia belum married, itu udah merupakan sanksi gak sih? Apalagi dia ngerasain kan gimana beratnya mengandung gitu. Lo nggak bisa minum alkohol, lo nggak bisa party lagi, udah nggak bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Belum lagi aib dia kesebar satu Indonesia, keluarganya yang juga harus menanggung aib tersebut gitu. Balik lagi karena kita tidak menormalisasi hamil di luar nikah, jadi sebenarnya itu tuh merupakan aib ya. Belum lagi selama 9 bulan itu dia harus nolakin pekerjaan karena dia lagi hamil. Belum perjuangan dia semasa hamil, hormonnya, biayanya, dia nggak bisa bersosialisasi karena kan dia tutupin kan, dia nggak bisa ngidam, dia flek. Gua rasa itu sanksi sih. Dan dia datang ke podcast kan sebenarnya untuk minta tolong karena dia diancam kan, bukan karena dia mau minta pertanggungjawaban. Ini kalau berdasarkan podcastnya ya. Karena apa? Kalau emang dia mau pertanggungjawaban kan
dari awal udah dikasih sama DJ Panda kan, kayak ya udah gue mau tanggung jawab, tapi Erikanya nggak mau, ya udah anggap ini clear dua-duanya gitu. Yang jadi masalah itu adalah pengancamannya. Nah mungkin banyak orang yang mengkritik DJ Panda karena pemikiran itu kayak lu udah bagus nggak dikasih tanggung jawab, tapi lu masih bisa-bisanya mengancam ibu dari anak lu. Nah malahan kalau misalkan nggak sebesar ini, DJ Pandanya jadi lebih enak nggak sih, nggak kena sanksi apa-apa. Mungkin banyak orang yang bilang kenapa dia harus kena sanksi, kan dia mau tanggung jawab. Ya balik lagi bukan masalah tanggung jawabnya sih, tapi lebih ke masalah pengancamannya. Bahkan ketika dia bilang dia mau tanggung jawab aja, dia masih bisa jalan sama cewek lain. Even kelakuan dia yang parodi itu kan udah menunjukkan kalau lu tuh mengolok-ngolok gitu. Nah dia kan yang paling tahu keadaan Erika, tapi dia bisa membuat video parodi tentang Erika gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.